Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dalam bentuk yang berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang sesuai dengan fatwa DSN MUI, seperti menggunakan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, dan tidak mengandung unsur gharar, riba, maisir, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, dananya juga diatur oleh pihak bank dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Berikutnya, keuntungan bank syariah berasal dari pendekatan bagi hasil, yakni keuntungan bank dari berbagai jasa yang disediakan oleh pihak bank. Selain itu, sistem bagi hasil dan jual beli berkeadilan itu menjadi prinsip perbankan syariah masa kini yang sudah ada sejak perdagangan awal di Indonesia. Sejarahnya sudah kita dapat lacak di dokumen-dokumen dan praktik-praktik di masyarakat. Itu pada masa perkembangan Islam, institut perbankan syariah muncul pertama di Timur Tengah yang lalu meluas di Indonesia. Semangat bersyariah di masyarakat muncul hingga hadirnya perbankan syariah. Ada banyak produk yang disediakan oleh layanan bank syariah, seperti solusi pembiayaan, pendanaan, hingga beragam transaksi yang akad syariah sebagai dasar penerapannya. Akad-akad pada bank syariah itu ada akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istina, wadiah, ijarah, qard, hawalah, wakalah, dan masih banyak lagi. Dan seperti yang sudah saya sebutkan di akad-akad tadi, salah satunya yaitu ada akad istina. Dalam kamus bahasa Arab, istina yaitu berarti minta membuat sesuatu. Sedangkan dalam istina adalah kontrak atau transaksi yang ditandatangani bersama antar pemesan dengan produsen untuk pembuatan jenis barang tertentu, atau suatu perjanjian jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Ketentuan tentang pembayaran akad istina yang pertama yaitu alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya berupa apa, entah itu dalam bentuk barang, uang, ataupun manfaat. Yang kedua yaitu pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga yaitu pembayaran tidak boleh dalam berupa hutang. Selanjutnya yaitu tentang ketentuan tentang barang. Yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diketahui sebagai hutang. Yang kedua, harus dapat dijelaskan secara spesifikasi. Yang ketiga yaitu penyerahan dilakukan sesuai dengan kesepakatan di kemudian hari. Yang keempat yaitu waktu dan tempat penyerahan barang harus sesuai kesepakatan. Yang terakhir yaitu tidak boleh menukar barang. Apa itu akad istisna? Akad istisna menurut fatwa ialah akad jual beli pemesanan suatu barang dengan syarat tertentu dan kriteria tertentu antara penjual dan pembeli. Kemudian ada juga akad istisna paralel. Akad istisna paralel ialah pengertian ini menurut fatwa ialah bentuk akad istisna dari LKS dan nasabah, kemudian LKS untuk menyelesaikan kewajiban dari nasabahnya membutuhkan pihak ketiga atau produsen. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang implementasi akad istisna
pada produk pembiayaan di PT Bank Tabungan Negara Syariah. Pada implementasinya, akad istisna pada PT BTN Syariah merupakan suatu akad yang digunakan hanya untuk kredit kepemilikan rumah yang biasanya disebut dengan pembiayaan kepemilikan rumah inden syariah atau KPR Indonesia. Dengan menggunakan akad istisna ini, pada dasarnya setiap bank itu mempunyai produk dari akad istisna. Akan tetapi, setiap bank mengimplementasikan secara berbeda-beda dalam bentuk produknya. Secara umum, produk pelaksanaan akad istisna pada produk KPR ini sama dengan pelaksanaan pada produk pembiayaan yang lain. Akan tetapi, yang membedakan adalah pada akadnya. Maksudnya yaitu perbedaan pada penggunaan akad diikuti oleh syarat dan ketentuan akad yang akan digunakan atau disesuaikan oleh kebutuhan nasabah. Adapun ketentuan pelaksanaan dari akad istisna dalam pembiayaan rumah pada Bank Tabungan Negara yang disebut dengan produk KPR Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa sih KPR Indonesia itu? KPR Indonesia adalah pembelian tanah dan rumah dari bank yang dibangun oleh pengembang berdasarkan pesanan dari nasabah, di mana pengembang telah bekerjasama dengan bank dalam hal penyediaan pembiayaan dengan menggunakan prinsip akad istisna atau jual beli dalam pesanan. Yang kedua adalah fitur pembiayaan. Nama dari produk ini adalah pembiayaan pengadaan barang dengan skim istisna, diperuntukkan untuk perorangan dengan tujuan pembiayaan konsumer untuk pembangunan, konstruksi, atau pengadaan rumah yang terletak di dalam atau di luar kawasan real estate melalui developer atau non-developer. Yang selanjutnya adalah akad pembiayaan. Akad pembiayaan istisna antara bank dengan nasabah dan bank dengan pemasok disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat berupa fasilitas pembiayaan serta kerjasama dari pihak-pihak yang telah menyepakati. Untuk jangka waktunya, pembiayaan konsumer untuk pembangunan, konstruksi, atau pengadaan rumah khusus golongan berpendapatan tetap, jangka waktunya adalah 1 sampai dengan 15 tahun sesuai ketentuan pembiayaan pemilik rumah. Yang selanjutnya adalah perhitungan margin. Yang pertama, margin keuntungan bank dihitung atas dasar selisih antara harga jual dan harga beli. Yang kedua, margin itu tetap selama masa pembiayaan. Nominalnya X% dikali X tahun ditambah nominal dibagi bulan dalam tahun. Maksimum pembiayaan yang pertama, maksimal pembiayaan bank 80% dari harga beli rumah dan developer dan 20% sisanya merupakan kontribusi uang muka nasabah. Untuk pembiayaan secara potong gaji, kontribusi uang muka cukup 10% saja. Yang kedua, penetapan maksimum pembiayaan harus didasarkan pada harga penawaran atau harga jual beli atau rencana anggaran biaya RAB yang telah diteliti kewajarannya. Besarannya pembiayaan disesuaikan dengan nilai jaminan yang mengcover. Yang ketiga adalah pelaksanaan prinsip istisna pada KPR Indonesia, yakni pelaksanaan prinsip istisna yang berlangsung di antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariah dan diatur menurut ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati. Dengan skema yang dilaksanakan, yang pertama, nasabah datang ke developer untuk melihat dan memesan rumah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya, nasabah datang ke bank untuk mengajukan pengadaan pembiayaan KPR. Selanjutnya, bank menyetujui permohonan pembiayaan oleh bank. Bank memberikan sejumlah dana kepada developer untuk membangun rumah sesuai dengan spesifikasi atau kemauan nasabah. Yang keempat adalah strat realisasi pembiayaan istisna.
bank akan merealisasikan pembiayaan berdasarkan prinsip istisna. Berdasarkan akad ini, setelah nasabah terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan, realisasi pencairan pembiayaan sebagaimana yang telah disebutkan akan dilakukan oleh bank secara sekaligus atau bertahap kepada pengembang sesuai jadwal pembayaran melalui rekening escrow. Sejak ditandatangani akad ini dan telah diterimanya rumah pesanan oleh nasabah, maka resiko atas rumah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah, dan dengan ini nasabah membebaskan bank dari segala tuntutan atau ganti rugi berupa apapun atas resiko tersebut. Dengan hal ini telah direalisasi dan rumah sedang dikerjakan, maka nasabah tidak dapat membatalkan akad ini dengan alasan apapun, tanpa terkecuali tidak terbatas pada hasil akhir dari rumah yang diserahkan bank atau kuasa bank kepada nasabah. Yang kelima adalah tahap pencairan. Yang pertama, pencairan pertama dapat dilakukan apabila sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna pembangunan lahan telah terbit atas nama pihak kedua, atau sertifikat lahan telah terbit dan dikuasai secara sah menurut hukum yang berlaku oleh pihak kedua. Perjanjian proyek telah lengkap dari pondasi telah selesai dibangun. Dipastikan dana retensi atas nama nasabah IMB per unit listrik per unit mencakupi pada pencairan tahap 3. Apabila tidak mencakupi, maka pencairan tahap 2 harus telah dikurangi dengan dana retensi. Yang keenam adalah asuransi pembiayaan KPR inden, yakni selama jangka waktu pembiayaan atau seluruh uang istisna belum dilunasi, nasabah wajib untuk menutup asuransi kebakaran rumah yang dijaminkan. Penutupan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat yang sudah dibicarakan dilakukan syarat bankers clause pada perusahaan asuransi berdasarkan syariah yang disetujui untuk nilai dari jenis resiko kebakaran, perluasan, tanah longsor, gempa bumi, banjir. Premi asuransinya menjadi beban nasabah. Bank berwenang namun tidak wajib untuk melakukan penutupan asuransi yang dianggap cukup oleh bank untuk dan atas nama nasabah atas setiap dana atau seluruh harta nasabah yang dijaminkan kepada bank dengan biaya sepenuhnya terjadi beban nasabah. Tetapi adanya wewenang demikian ini di pihak bank tidak menyebabkan bank memikul tanggung jawab terhadap nasabah untuk penutupan asuransi tersebut atau untuk cukupnya jumlah pertanggungan. Kaidah fikih yang digunakan di dalam fatwa DSN MUI tentang akad istisna adalah kaidah umum mengenai muamalah, bahwa setiap bentuk muamalah hukumnya mubah selama tidak ada dalil lain yang melarangnya. Kaidah ini memiliki makna yang sangat besar dan luas dalam kehidupan manusia, bahwa manusia dibebaskan untuk melakukan apa saja dalam hidupnya, baik dalam perdagangan, pendidikan, politik, militer, bahkan keluarga, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, melarang, dan mencelanya. Maka selama itu pula boleh saja untuk dilakukan. Apa yang telah dihalalkan di bumi oleh Allah maka halal hukumnya. Dan apa yang telah diharamkan oleh Allah maka haram hukumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit. Lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa segala sesuatu yang ada di bumi yang diciptakannya diperuntukkan untuk manusia dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan fatwa DSN nomor 6/DSN MUI 4/2000 tentang jual beli akad istisna dan fatwa DSN nomor 22/DSN MUI 3/2000 tentang akad istisna paralel dan implementasinya pada bank syariah, di mana implementasi akad istisna pada bank syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, di mana ketentuan pada fatwa tersebut antara lain yang pertama yaitu putusan pertama ketentuan tentang pembayaran, di mana ketentuan pembayaran yaitu 1. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, dan manfaat. Di sini kelompok kami mengambil contoh yaitu implementasi akad istisna pada Bank BTN Syariah. Pada poin ini, putusan DSN MUI yang pertama tentang jual beli akad istisna di bank syariah bahwa pembayaran harus menggunakan uang, tidak boleh digantikan dengan alat pembayaran yang lain, dikarenakan bank syariah tidak mau mengambil resiko atau apapun yang akan terjadi ke depannya yang tidak diinginkan oleh bank syariah tersebut. Yang kedua yaitu tentang pembayaran, ketentuannya yaitu pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Mengenai poin ini, dari sejak awal akad bank syariah dengan pihak nasabah sudah menentukan kesepakatan dalam hal pembayaran, baik itu mengenai cara ataupun mekanisme dalam pembayaran perjanjian itu. Dalam hal pembayaran tersebut, nasabah dan bank sudah menentukan di awal. Selanjutnya, poin ketiga tentang ketentuan alat pembayaran, yaitu pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Maksudnya dalam hal pembayaran, nasabah boleh melakukan pembayaran pembebasan hutang, akan tetapi harus tetap seperti hitungan awal, sehingga apabila sudah mulai waktu atau sudah mulai jatuh tempo, maka pembayaran nasabah harus melakukan 1 kali pembayaran selama itu. Selama itu nasabah melakukan pembayaran dalam hal pembebasan hutang. Atau dalam kata lain disebut untuk melunas, atau dalam kata lain disebut melunasi, tidak dipermasalahkan oleh pihak bank syariah, asalkan dengan catatan perhitungan sisa pokok ditambah 1 kali margin berjalan. Itu merupakan ketentuan dari bank syariah. Yang kedua yaitu tentang ketentuan barang, di mana dalam fatwa DSN MUI ketentuan barang itu yang pertama yaitu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Tentang ketentuan barang ini, kami mengambil contoh yaitu pada Bank BTN Syariah untuk masalah ketentuan barang pada produk KPR. Sejak awal sebelum akad sudah harus jelas ciri-cirinya dari barang yang ingin dipesan dan menggunakan akad istisna, maka barang tersebut harus dapat diakui sebagai hutang, dikarenakan pembayaran pada akad istisna dilakukan setelah serah terima atau barangnya diterima oleh nasabah. Untuk ketentuan kedua yaitu harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Mengenai spesifikasi barang tersebut, nasabah harus menjelaskan keinginan barang tersebut ingin seperti apa mengenai spesifikasinya tersebut. Dikarenakan akad istisna digunakan untuk KPR, maka nasabah harus menjelaskan tipe rumahnya mau seperti apa, ukurannya mau seperti apa, bentuknya mau bagaimana, dan lokasi pembelian rumah yang
akan dibiayai oleh bank syariah tersebut. Jadi, dalam hal ini nasabah boleh mengajukan spesifikasi barang yang diinginkan. Yang ketiga yaitu tentang ketentuan dalam fatwa DSN MUI tentang penyerahan dilakukan kemudian. Pada pembiayaan akad istisna, saat ini penyerahan barang memang dilakukan di akhir setelah barang sudah jadi dan diterima oleh nasabah. Dengan kata lain, dipesankan dahulu baru dibayar. Untuk ketentuan yang keempat yaitu tentang waktu dan tempat penyerahan barang, di mana harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan perjanjian di awal. Begitu juga dengan waktu dan tempat penyerahan barang yang disebut dengan grace periodenya, mau berapa bulan. Terus untuk ketentuan dalam akad istisna yang diatur dalam fatwa DSN MUI yang selanjutnya yaitu tentang pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Jadi pada pembiayaan ini dikarenakan barang masih dalam proses pembuatan yang dilakukan oleh pemesan pembuatnya, maka pembayaran dilakukan setelah barang jadi. Maka setiap nasabah tidak diperbolehkan menjual barang sebelum barang itu jadi dan diterima oleh nasabah. Jadi semua peraturan itu sudah diketahui nasabah sejak awal akad. Yang selanjutnya yaitu tentang tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal. Nasabah tidak diperbolehkan menjual barang sebelum barang itu diterimanya. Selain itu, pada saat proses pengerjaan boleh menukar asalkan konfirmasi kepada developer apakah developer menyetujui atau tidak dalam hal ingin menukarkan barang. Jadi pihak bank tidak memberikan tambahan, tapi di sini bank tidak memberikan pokok tambahan. Jadi harus sesuai dengan jumlah nominal pada saat pertama akad atau pada saat perjanjian antara bank syariah dengan nasabah. Ketentuan setelahnya yaitu dalam hal apabila barang tersebut terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan pemesan atau nasabah, nanti pemesan memiliki hak khiyar atau hak memiliki untuk melanjutkan perjanjian atau membatalkan akad. Dengan catatan apabila terjadi cacat atau kesalahan dalam pembangunan tidak sesuai dengan pemesanan nasabah, maka kita mediasi dulu tidak cocoknya atau dalam kesalahan di mana, lalu apa yang harus diperbaiki. Kalau tidak berhasil baru nasabah belikan lagi ke developer. Putusan ketiga mengenai ketentuan lainnya, yaitu putusan ketiga mengenai ketentuan lain. Contohnya Bapak Sulun berusaha memberikan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. Pada putusan ketiga mengenai ketentuan lain, Bapak Sulun menjelaskan sebagai berikutnya. Untuk poin yang ini, apabila pesanan sudah dikerjakan, maka secara otomatis kesepakatan hukumnya mengikat, sehingga nasabah tidak diperbolehkan membatalkan ataupun menjual atau hal-hal lain yang tidak diperbolehkan selama dalam waktu pengerjaan. Yang kedua, semua ketentuan dalam jual beli salam tidak dapat disebutkan di atas, berlaku pula pada jual beli istisna. Semua ketentuan yang terdapat di salam juga kami terapkan di dalam jual beli istisna. Yang ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarahnya. Untuk poin ini, sampai sejauh ini tidak ada permasalahan yang tidak diselesaikan di bidang itu. Karena apabila nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran, kita dapat memberikan waktu untuk melakukan pembayaran. Akan tetapi, jika nasabah tetap mangkir dari kewajiban, secara otomatis rumah disita dan dilelang oleh pihak bank. Selanjutnya, mengenai putusan fatwa DSN MUI tentang istisna paralel ketentuan umumnya. Yang pertama, jika lembaga keuangan syariah melakukan transaksi istisna untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, ia dapat melakukan istisna lagi dengan pihak lainnya pada objek yang sama.
dengan syarat istisna pertama tidak bergantung mualak pada istisna kedua. Kalau contohnya ini di Bank BTN, jika melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak developer akan tetapi tidak menggunakan akad istisna, jadi sudah ada perjanjian kerjasama BTN dengan developer, sehingga jika ada nasabah pengajuan pembiayaan rumah dengan akad istisna, maka kami dari pihak bank langsung memesankan kepada developer sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh nasabah. Yang kedua, lembaga keuangan syariah selaku muntasi tidak diperkenankan untuk memungut MDC (margin during construction) dari nasabah syani, karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada pembiayaan KPR dengan akad istisna di Bank BTN juga tidak diperkenankan margin during construction, karena margin dihitung dan ditarik pada awal pembayaran setelah proses construction selesai. C. Analisis data. Yang pertama, analisis terhadap praktik implementasi akad istisna pada produk pembiayaan di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Malang berdasarkan temuan data yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber mengenali implementasi akad istisna pada produk pembiayaan di Bank BTN Syariah Malang. Terdapat informasi mengenai pelaksanaan dari akad istisna dengan jelas. Akad istisna merupakan suatu akad yang digunakan hanya untuk kredit kepemilikan rumah yang biasanya disebut dengan pembiayaan kepemilikan rumah inden syariah atau KPR Indensyah. KPR Indensyah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah untuk membeli tanah dan rumah dari bank yang dibangun oleh pengembang berdasarkan pesanan dari nasabah. Dari jawaban narasumber terkait dengan akad istisna pada produk KPR Indensyah,